Di sini kita punya fungsi f dan g terintegral Riemann pada selang AB di sini ya. Nah, kemudian kita akan tunjukkan bahwa ketika keduanya dijumlah, jadi jumlah dari f ditambah g di sini juga merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Nah, lebih lanjut nanti integral Riemann dari f plus g ini adalah integral Riemann-nya f ditambah dengan integral Riemann-nya dari fungsi g di sini terhadap selangnya AB juga ya di sini. Nah, kita akan tunjukkan ini dengan definisi integral Riemann yang sudah kita punya di sini ya. Nah, mungkin untuk mempermudah bisa kita misalkan dulu ya, karena f dan g-nya terintegral Riemann di sini eh, kita misalkan di sini integralnya AB dari fungsi f ini taruhlah L dan kemudian integralnya AB dari fungsi G integral Riemann-nya taruhlah namanya M di sini karena dia terintegral Riemann, artinya L dan M ini dijamin ada ya. Nah, kita akan tunjukkan nanti integralnya F ditambah G dari A sampai B di sini integral Riemann-nya nilainya berarti L ditambah dengan M nanti ya target kita. Nah, di sini kita akan gunakan definisi dari integral Riemann ya, berarti kita mulai dari diambil sebarang epsilon positif di sini. Nah, kemudian kita punya fungsi karena F ini ya, F anggota dari fungsi terintegral Riemann. Jadi himpunan fungsi terintegral Riemann di sana, maka nah kita bisa jamin ada delta 1 lebih dari 0 sehingga untuk setiap take partition di sini pada AB, partisi-partisi bertanda pada AB dengan syarat ya, dengan syarat norma partisi tersebut kurang dari delta 1 berlaku. Nah, di sini jumlahan Riemann F terhadap partisi tersebut dikurangi dengan L ya, karena tadi pemisalannya di sini jumlah Riemann-nya kita namakan L. Nah, ini pasti kurang dari, bisa kita buat epsilon per 2 di sini. Nanti analog dengan itu kita bisa punya untuk fungsi G. Ini anggota fungsi terintegral Riemann. Nah, maka di sini ada delta 2 lebih dari 0 sehingga untuk setiap partisi pada AB, partisi bertanda ya, take partition di sini dengan norma dari partisi itu kurang dari delta 2, ini bisa berlaku jumlahan Riemann G ya, terhadap partisi tersebut dikurangi dengan M ya, karena ini integral Riemann-nya tadi kita misalkan M di sini untuk G. Nah, ini juga kurang dari epsilon per 2 di sini. Nah, taruhlah ini kita namakan apa? Untuk yang pernyataan bintang 2, double bintang di sini ya. Nah, kemudian kita bisa pilih di sini karena kita punya 2 delta. Nah, agar memenuhi kondisi bintang 1 dan bintang 2 di sini, nah kita bisa pilih deltanya ini yang minimum di antara kedua ini. Artinya nanti dia bisa memenuhi yang ini, yang kondisi bintang 1 sekaligus memenuhi kondisi bintang 2 di sini ya. Jadi dipilih delta ini adalah minimal atau minimum di antara bintang 1 atau bintang 2. Sehingga nanti kita punya untuk setiap partisi pada AB dengan di sini norma partisi kurang dari delta. Nah, ini karena kurang dari delta, padahal delta itu minimum, maka nanti norma partisinya pasti kurang dari delta 1 ya. Karena dia minimum tadi. Nah, sekaligus juga nanti kita punya bahwa norma dari partisi itu juga kurang dari delta 2 karena dia minimum di antara keduanya. Jadi pasti memenuhi kurang dari delta 1 sekaligus juga kurang dari delta 2. Karena delta ini minimal di antara delta 1 atau delta 2 di sini ya. Sehingga nah di sini terpenuhi sehingga memenuhi kondisi bintang 1 dan juga sekaligus bintang yang kedua. Akibatnya
jumlahan Riemann dari F plus G-nya dulu ya, terhadap partisi P. Ini berarti belum ya, kita lihat dulu, mungkin di sini ya, di lain pihak atau selain itu. Kita lihat kita analisis dulu untuk jumlahan Riemann dari dua fungsi ini ya. Ini menjadi sigma I berjalan dari 1 sampai dengan N dari F plus G, nah titik sampelnya itu TI, nah ini dikalikan XI min 1 ya. Nah ini kemudian dengan menggunakan sifat penjumlahan dua buah fungsi, ini akan menjadi FTI, begini ya, ini ditambahkan dengan GTI ya. Nah di sini, ini dikalikan dengan XI min 1. Nah, kemudian menggunakan sifat dari penjumlahan ini bisa kita pisah, yang FTI sendiri dikalikan dengan XI min 1, kemudian ditambah dengan sigma I dari 1 sampai dengan N untuk yang GTI ya. GTI dikalikan XI min 1 di sana. Nah, padahal ini artinya adalah ini ya, jumlahan Riemann untuk F, ini jumlahan Riemann G terhadap partisi P tadi. Jadi kita punya di sini F dari F partisi P ditambah dengan yang di sini S dari G partisi P di sini. Nah, jadi ternyata F plus G terhadap partisi P, jumlahan Riemann ini tadi ya, ini bisa kita nyatakan sebagai jumlahan Riemann dari masing-masing fungsi. F sendiri ditambah dengan G. Nah, artinya dari ini tadi kita bisa peroleh akibatnya, nah di sini bisa kita peroleh tadi ya, S terhadap jumlahan Riemann F plus G terhadap partisi P dikurangi dengan di sini L plus M ya. Kecurigaan kita untuk nilai jumlahan Riemann dari dua fungsi, nilai dari integral Riemann ya, dua fungsi ini. Tadi kan ini ya, target kita kan menunjukkan dia sama dengan L plus M di sini. Jadi kita coba klaim arahkan dia ditambah dengan dikurangi dengan L plus M di sini. Ini bisa kita tulis sebagai ini berarti, nah ini tadi merupakan jumlahan Riemann ini ya. Berarti kita bisa punya SF jumlahan Riemann terhadap partisi P ditambah jumlahan Riemann G terhadap partisi P dikurangi dengan L kurangi dengan M begini ya. Nah, kemudian kita manfaatkan kesamaan segitiga ya. Nanti F kita pasangkan dengan L, yang G kita pasangkan dengan M di sini. Ini akan kurang dari sama dengan S partisi ini L ya, yang F itu ditambah dengan jumlahan Riemann dari G terhadap partisi P. Ini dikurangi dengan M ya. Nah, di sini tadi, nah menurut bintang 1 dan bintang 2 ya. Jadi dia untuk yang F ini ya, ini jumlahan Riemann-nya itu kurang dari epsilon per 2. Kemudian jumlahan Riemann G terhadap partisi P dikurangi dengan M juga kurang dari epsilon per 2 karena memenuhi kondisi bintang 1, bintang 2 tadi ya. Nah, jadi di sini kita bisa peroleh dia kurang dari epsilon per 2, ini epsilon per 2. Jadi ini, nah artinya terbukti bahwa ini jumlahan Riemann dari F plus G terhadap partisi P dikurangi L plus M ini kurang dari epsilon. Nah, karena dia kurang dari epsilon, jadi terbukti bahwa fungsi F plus G terintegral Riemann pada AB. Dengan, nah ini integral AB F plus G sama dengan ini tadi, L plus M. Nah, di mana L-nya tadi kita misalkan sebagai jumlahan Riemann dari F, ini ya L plus M. Nah, padahal L ini adalah ini tadi ya jumlahan Riemann dari ABF
Nah, di sini M-nya jumlahan Riemann dari fungsi G di sini. Nah, jadi terbukti bahwa F plus G terintegral Riemann. Dengan jumlahan Riemann-nya adalah jumlahan masing-masing integral Riemann dari fungsi F dan fungsi G.